Siang banget nih sudah ya. Terima kasih kepada para undangan, para alumni yang masih bertahan. Tapi minta tolong dong merapat, jangan ada jarak di antara kita. Diisi dong yang kosong-kosong. Diisi yang kosong-kosong. Karena dialognya ini dengan narasumber tunggal ini sangat menarik. Mengingat kita adalah sekolah tinggi pertanian satu-satunya di Banua 5, ya Pak, Banua 6. Bisa kerjasamanya? Yang masih di belakang. Mahasiswa merapat ke barisan mahasiswa, jangan ada yang bolong-bolong. Yang masih di belakang, para alumni, Bapak Ibu, saya ngetes ingatan saya sambil. Ada Irwan ada? Oke. Lukman ada? Incoy? Nasai? Oke. Ibu yang di belakang? Oh, Ibu. Apuk? Saya panggil ya. Apuk, gabung sini. Iya. Kita mulai ya. Talk show kali ini bertemakan sinergi Stiper Amuntai, alumni dan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam revitalisasi Polder Alabio. Tapi kita perlu mengulik dulu angka 21 di sana. Ini ada kaitannya dengan kesuksesan alumni-alumni kita yang menjadi orang-orang hebat yang telah berhadir di sini. 21 itu angka kritis, titik awal di mana usia dewasa mulai bertanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap pribadi. Demikian juga Stiper. Kenapa ada foto kayu di sana? Ada foto datu di sana? Mungkin adik-adik mahasiswa yang adik-adik bagi ini kurang mengenal ya beliau. Kalian hanya mengenal dari cerita, dari buku, dari foto. Kenapa kami tampilkan beliau di sana? Karena apa yang kita nyanyikan pagi tadi, himne Stiper. Di situ ada harapan, ada doa yang begitu indah, ada asa yang begitu melekat, di mana beliau ingin menabur bibit-bibit unggul di lahan menjadi tunas-tunas unggulan. Dan pada hari ini 21 tahun kemudian, seandainya beliau bisa melihat dan hadir bersama kita, beliau dengan bangga ada tunas-tunas unggulan dari Stiper. Berdiri alumni Stiper Amuntai dalam ikatan alumni yang dipimpin oleh Bapak Iwan Alabio. Inilah tunas-tunas unggulan Stiper. Adik-adik mahasiswa, kalian jangan kecil hati. Walaupun kalian dari perguruan tinggi yang ada di kabupaten, tidak menutup kemungkinan kalian akan sukses seperti mereka. Jadi pengusaha, jadi pendidik, jadi orang sukses pemimpin daerah. Jadi kalian itu mahasiswa yang sudah secara nasional, ada nomor induknya. Jangan kecil hati. Ya, kalau kalian percaya apa yang energi Pak Iwan tularkan, maka kalian pasti mampu. Nanti kita akan dengar testimoni-testimoni dari orang-orang hebat seperti yang di barisan ini. Tepuk tangan lagi, saya bangga. Kami bangga dengan Ikatan Alumni Stiper Amuntai. Silakan duduk Bapak terhormat. Oke. Terima kasih, saya juga berbahagia hari ini ya. Saya kehadiran teman lama saya, satu kos dulu, Nyonya Iwan, Ibu Mayang Melani. Jadi kan kami kayak reuni. Kalau kalian reonis, saya reoni juga secara pribadi. Terima kasih Bapak sudah membawa Ibu ke sini. Sekian lama tidak bertemu. Kita kembali ke Polder Alabio.
Ini yang menguasai Bapak mungkin ya, karena Bapak sudah bertemu dengan Badan Wilayah Sungai Kalimantan. Polder itu berdiri pada tahun 1933. Orang yang sini asli mungkin lebih mengenal daripada saya ya, dari zaman Hindia Belanda. Kata Bapak Iwan juga yang saya kutip, ada 6.000 hektar seharusnya kapasitasnya, tetapi yang bisa baru dialiri hanya 1.200, jadi ada 4.800 yang bisa kita push lagi. Saatnya kita kasih aplaus yang sangat meriah untuk narasumber tunggal kita pada hari ini, Bapak Hero Setiawan, SPMSI. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Oke, sekarang silahkan. Kita kasih kesempatan kepada pendiri Stiper untuk pamit dulu, mungkin beliau sudah. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi talkshow ini sistematisnya tuh kalian lihat, Bapak Ibu lihat, entah itu udah adik-adik peserta lomba yang diadakan Stiper untuk destinatalis, atau Bapak Ibu para alumni atau mahasiswa, atau juga dosen dan sivitas akademinya bisa mendapatkan itu. Kalau aktif bertanya, ngasih masukan, saran, testimoni, silahkan ya. Formulasinya adalah saya berdialog dengan beliau menanyakan hal apa dan bagaimana polder ala bio itu sekarang. Oke. Bapak mic-nya bisa? Okay. Ada kata pembuka dulu dari Bapak, silakan. Sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali alhamdulillah diberi kesempatan. Cuman ulun pingin berbeda Ibu. Ingin berbeda karena hadir di tempat kita, di tengah-tengah kita, selain bini ulun, tapi ada yang menurut ulun akan menjadi harapan besar bagi kita alumni Stiper dan adik-adikku sabarataan yang masih berkuliah di Stiper, yaitu Bapak dosen kita, Bapak Haridi. Beliau, Masya Allah, tabarakallah. Berdiri Bapak Haridi, tepuk tangan untuk Bapak Haridi. Silahkan Bapak dilanjutkan. Benar-benar orang pertanian. Iya. Dan ulun pingin statement beliau yang dibantu mic-nya, merupakan menjadi harapan kita. Jadi artinya kalau dilihat dari struktur pemerintahan, kepala daerah atau wakil kepala daerahnya ulun di Amuntai ini sebagai wakil bupati, dan leading sektornya di pertanian itu adalah Pak Haridi. Jadi ulun mohon izin sebelum mengulas tentang polder secara utuh pertanian di Hulu Sungai Utara, harapan-harapannya dan peran apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai alumni. Lihat ulun sebagai alumni Pak Haridi dan kawan-kawan ading-ading kita yang masih menempuh perkuliahan di Stiper Amuntai. Silakan Pak Haridi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati selaku narasumber talkshow hari ini, serta Ibu, kawan-kawan alumni Stiper, kawan-kawan para dosen di Stiper. Terserah belum siap Pak kalau diminta memberikan statement, cuma barangkali kawan-kawan semua melihat di hadapan kita ini kan terbentang lahan yang cukup luas. Jadi luas wilayah Hulu Sungai Utara ini hampir 90.000 hektar yang didominasi oleh lahan rawa lebak
Nah, sebagaimana bunyi syair pada himne tadi kan, Iya. bahwa tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan lahan lebak ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara. Jadi sebenarnya tidak cuma terbatas tanaman pangan seperti padi, palawija dan sebagainya, untuk perikanan juga, untuk peternakan juga. Dan ulun Pak, barangkali kalau diizinkan kilas balik sekilas, ulun sangat bahagia dan bangga hari ini bisa berhadir di sini karena ulun merupakan salah satu dulu yang diminta bantuan oleh para pendiri almarhum Datu beserta Pak Ajwar untuk membantu tahun-tahun awal Skipper berdiri sebagai tenaga pengajar. Dan alhamdulillah ulun bahagia di sini banyak alumni kita yang berprestasi Pak. Masya Allah. Kalau boleh Tepuk tangan, disebutkan ya. di pemerintahan ada Ibu Widya Dewi yang beberapa kali mendapat penghargaan dari pemerintah, terakhir kan sebagai penyuluh pertanian berprestasi 10 besar 1 dari 10 orang. Jadi bukan 10 besar Pak, tidak ada ranking. Jadi sama semua 10 orang penyuluh berprestasi se-Indonesia. Ibu Widya silakan Bu. Kemudian kita juga punya alumni angkatan pertama waktu kami mengajar dulu, Ibu Hajah Kamariatul Husna, Iya. penyuluh kita juga di Amerika Iya, Tengah, betul. yang pernah mendapat penghargaan sebagai penyuluh berprestasi juga. Masya Allah. Kemudian ada alumni kita juga alumni magang di Jepang, sekarang menjadi pengusaha Iya. Pak di bidang Yang peternakan, ada Lukman, Pak Lukman. Hakim, ya. Kemudian Ibu Hajah Husmini, Husmini, Pak. ya. Ya. Alumni kita juga, ulun masih ingat. Nah, sekarang beliau selain sebagai kepala desa juga menjadi penyuluh swadaya Pak. Masya Nah, Allah. jadi penyuluh swadaya ini salah satu program pemerintah membantu petani di lapangan karena kita keterbatasan penyuluh. Salah satunya Ibu Sumiah membantu di bidang pertanian. Kemudian ada Pak Kades. Bapak Kades? Pak Oh, Kades. Mbak Karyadi. Pak Kades Pariadi. Iya, udah pulang kali ya, Pak? iya. Tadi Ulun pakai masih batikan, ingat iya. alumni kita juga. Nah, kemudian ulun barangkali ada bicara spesifik masalah polder karena itu secara praktisi di lapangan Pak Wabuk lah yang lebih ahli, dan secara geografis rumah Pak Wabuk lebih dekat ke polder Bu daripada ulun. Cuma ulun menghimbau aja kawan-kawan ini, adik-adik mahasiswa Skipper yang masih kuliah tetap semangat untuk menimba ilmu di Iya. bidang pertanian karena lahan pengabdian kita di bidang pertanian masih terbuka luas. Tidak harus jadi pegawai negeri. Nah, tidak harus jadi pegawai negeri karena menjadi wirausaha di bidang pertanian sekarang sangat terbuka luas. Salah satu program pemerintah yang sekarang dengan program swasembada pangan ini adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para petani milenial melalui program Brigade Pangan. Nah, jadi kalau di media orang salah mengartikan Pak, digembar-gemborkan bahwa petani milenial atau Brigade Pangan ini punya gaji 10 juta sebulan. Tapi sebenarnya bukan itu. Pemerintah memberi kesempatan kepada para petani muda untuk berwirausaha di bidang pertanian, tapi pemerintah memberikan bantuan modal berupa alat mesin pertanian. Jadi sekarang kita eranya sudah mekanisasi pertanian. Jadi dibantu traktor, kemudian rotavator untuk pengolahan tanah, kemudian alat panen, mesin panen itu combine harvester, diberi drone lah Ibu Widya untuk kegiatan pemantauan OPT, kegiatan pengendalian hama maupun pemupukan. Nah, jadi modal inilah yang diharapkan menjadi modal para petani milenial dalam berusaha tani, sehingga diharapkan mereka rata-rata per bulannya bisa mendapat penghasilan 10 juta per bulan.
Nah itu khusus di Luar biasa. bidang tanaman pangan. Jadi yang kedua ini ulun memberanikan diri memberikan statement atas nama pemerintah daerah. Kami membuka seluas-luasnya kepada kawan-kawan khususnya alumni Stiper. Silakan membentuk kelompok atau bergabung dengan kelompok yang ada di desa masing-masing, di lokasi masing-masing. Silahkan mengajukan proposal bantuan kepada Dinas Pertanian. Nah, tapi itu kan syaratnya harus berkelompok. Nanti minta bantuan kepada PPL di wilayah setempat. Silahkan mengajukan proposal. Mau usaha apa? Mau di bidang tanaman pangan, padi atau palawija, bertanam sayuran, tanam cabai misalnya, kemudian peternakan. Kita setiap tahun memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi harus ada proposal. Harus ada Nah, itu angin segar itu. Silakan ajukan proposal. Iya. Nanti kita analisa, kita Iya. pelajari kelayakannya Seleksi ya, Pak, ya? berdasarkan rekomendasi dari penyuluh di lapangan, dan kita ajukan ke Pak Bupati dan Pak Wakil. Setelah mendapatkan persetujuan akan kita bantu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Iya, Kira-kira itu aja, iya, Pak. terima kasih Pak Terima kasih. Tarawannya. Assalamualaikum Itu warahmatullahi diperhatikan untuk para sarjana dan juga mahasiswa, boleh ya Pak ya? Pemuda desa? Boleh, Bu. Boleh. Silakan Nah, bergabung terbuka ke lapangan itu. kelompok di Oke. lokasi masing-masing. Iya, terima kasih banyak Bapak Haridi. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Kepala Dinas Pertanian yang sebelumnya beliau adalah Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Hulu Sungai Utara. Yang hari ini namanya Bapeda Litbang lah, Bapeda Litbang. Oke, dan itu tidak terbatas dengan teman-teman alumni untuk membuat kelompok tadi. Iya. Jadi ading-ading yang merupakan atau masih mahasiswa atau Boleh, mahasiswa aktif, iya. silakan. Mungkin itu yang menjadi salah Stimulan satu ya. media, ya, stimulan salah satu media untuk adik-adik mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang didapat atau teori-teori yang didapat di kampus sehingga bisa langsung di lapangan dipraktekkan. Oke, terkait dengan judul tadi, sinergitas antara pemerintah dengan Stiper untuk dalam rangka pembangunan di Hulu Sungai Utara, khususnya tentang revitalisasi Polder Alabiu. Ulun flashback sedikit dulu, secara gamblang mungkin ulun kada menyampaikan langsung menyasar ke Stiper. Tapi yang bisa ulun sampaikan adalah yang pertama, ulun ini di mana-mana selalu menyampaikan bahwa orang yang paling beruntung saat ini di Hulu Sungai Utara adalah ulun, Iwan Alabiu. Jadi ulun berterima kasih sekali bahwa tidak ada sedikit pun background politik, tapi karena Pak Bupati, Pak Haji Sahrujani, itu beliau itu saya selalu juga menyampaikan dimanapun beliau itu adalah politikus yang ulung, dan insya Allah tadi ada juga pembakal di di Barabai yang menyampaikan ternyata beliau adalah orang survei, salah satu orang survei di Poltreking. Jadi saat melakukan survei itu pun sudah ketahuan bahwa Pak Bupati itu atau Pak Haji Sahrujani surveinya selalu di atas, oke? Elektabilitasnya sangat tinggi. Jadi saat itu beliau memilih atau ingin kembali ke Hulu Sungai Utara ini harus memilih wakilnya, dan sangat banyak yang berebut untuk bisa menjadi wakil beliau, karena saya pastikan bahwa siapapun yang jadi Pak Wakilnya, siapapun yang dipilih oleh Pak Bupati sebagai wakilnya, insya Allah itu yang akan menang dan itu yang akan beruntung. Alhamdulillah beliau memilih saya. Kenapa? Karena saya orang pertanian. Kalau dibilang saya berkeluarga dengan Pak Bupati, nggak ada. Saya tidak kenal sebelumnya sama Pak Bupati, maksudnya tidak kenal dekat. Dan beliau pun tidak pernah mendengar nama saya, apalagi di dunia politik. Jadi di peredaran nama-nama di politik itu tidak ada.
Karena kata dasar beliau atau semangat beliau untuk pulang itu bahwa hari ini di Hulu Sungai Utara itu kondisinya bisa dibandingkan dengan kabupaten tetangga kita, Balangan dan Tabalong, itu sangat jomplang, sangat jomplang. Mereka di sana mengandalkan SDA atau batu bara yang sehingga APBD-nya itu sangat besar sekali. Contoh di Tabalong APBD-nya itu 3,7 triliun. Balangan apalagi hampir 5 triliun per tahun. Sementara kita itu baru 1,4 triliun rata-rata. Itu yang beliau gelisahkan, itu yang beliau resahkan saat itu. Jadi beliau berpikirnya apa potensi kita? Potensi kita seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian tadi, terpampang luas, terhampar luas pertanian di tempat kita. Kita punya rawa yang luas, kita punya potensi perikanan yang sangat besar sekali. Tapi ketika tidak ada orang yang mengangkat, tidak ada jembatan atau motivasi-motivasi dari seseorang, atau link-link dari orang-orang yang diamuntai untuk bisa mengangkat, itu akan mustahil. Percuma ya Pak ya. Akan percuma itu Bu. Jadi itu yang mengapa Pak Bupati melihat saya bahwa saya orang pertanian, murni orang pertanian, sehingga beliau memilih saya untuk mendampingi beliau di pilkada yang kemarin. Saya juga tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan Alabiu. Tapi di samping itu pilih pasti ada alasannya toh Pak. Kalau Bapak kan paket komplit ya. Bapak ini praktisi iya, dari Kolebaret iya kan, dari perusahaan Malang Melintang, dari Astra Agro Lestari itu, dari apa namanya Sentra Asia itu kan grup. Jadi selain basicnya pertanian, selain putra daerah, lalu mainnya tadi di polder yang secara tidak sadar itu beliau menguasai akhirnya ke polder. Wajar akhirnya seorang politikus mau join dengan putra daerah yang alhamdulillah itu alumni Stiper ya. Nah ini boleh kami tanya tentang polder Pak, karena banyak sekali PR nih yang saya tulis di sini, terutama titip-titipan dari dosen, dari mahasiswa. Agrominapolitan itu yang menjadi visi saat diangkat HSU Bangkit ya kan, menjadi lumbung pangan nantinya. Apa yang menjadi dasar Pemkab untuk mengadakan revitalisasi Polder Alabiu ini sebagai prioritas program Bapak? Oke, terima kasih. Kita ambil dari salah satu bait syair tadi dari himne, kalau bukan masnya Stiper, himne. Ada syair kalimatnya itu rawa makmur bisa terwujud dan bangkit pertanian. Hari ini kita mengambil jargon HSU Bangkit sebagai pusat agrominapolitan, dan itu seperti yang saya sampaikan di awal, Pak Bupati meyakini bahwa agrominapolitan itu bisa terwujud untuk menjadi rawa makmur di Hulu Sungai Utara. Amin. Nampaknya gayung bersambut ya. Kita lihat Bupati kita itu kan orangnya gerak cepat, sangat siap, pasti diberi tantangan, dan yang mengeksekusi ada yang di belakangnya, ya bukan di belakang, di sampingnya mendampingi begitu. Ya lanjut Bapak. Jadi alhamdulillah semangatnya adalah agrominapolitan sebagai penopang logistik Kalimantan Selatan. Harapan kami adalah makanya bukan Mina Agropolitan, bukan agropolitan saja, karena keterkaitan agrominapolitan, pertanian dan perikanan itu menjadi satu di tempat kita. Kalaupun sudah banyak sebelum-sebelumnya teman-teman kita atau pimpinan-pimpinan di Kalimantan di Hulu Sungai Utara yang mencanangkan tersebut, kami akan segera menindaklanjuti tersebut. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan Ibu tadi, Pak Haridi juga, Pak Aswar juga, Pak pimpinan juga, Pak Dr. Irsya, bahwa potensi-potensi kita itu terlihat di alumni-alumni pun.
itu kelihatan. Dan saya yakin dengan dibantu teman-teman, semua alumni dan semua mahasiswa-mahasiswi di Stiper Amuntai Agromina-Politan insya Allah akan bisa terwujud. Oke, terkait dengan IKA nih, dan Bapak kebetulan kapasitasnya sebagai Ketua IKA Alumni. Bagaimana alumni itu dapat dilibatkan, apakah secara langsung atau tidak di dalam kegiatan revitalisasi ini, Bapak? Menarik sekali, yang bersemangat menjadi ketua itu saya memancing sebenarnya. Saya bermancing benar diminati enggak sebagai ketua alumni, dan masih nyangkut tadi Bu, masih nyangkut dan pingin peran besar. Makanya di awal saya sampaikan bahwa Agromina-Politan itu dasarnya ya orang-orang pertanian, harus orang-orang pertanian. Hari ini kita sebut tadi Ibu Widya Dewi, itu yang pertama saya kenal, saya belum tahu beliau adalah orang Stiper atau alumni Stiper. Saat itu sebagai penyuluh pertanian terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan 2023, ya kan Bu? Dan ini kebanggaan ini adik-adik seberantahan, hampir di setiap momen Pak Hardi pasti menjadi saksinya. Musrembang kah, acara apapun, saya itu yang pertama tidak pernah malu menyampaikan bahwa pertanian ini adalah potensinya sangat besar di Hulu Sungai Utara. Dan yang kedua, saya selalu menyampaikan asal terlihat orangnya. Hari ini kita lihat Bu Widya, Bang Ince, Bang Lukman, Bang Abuk tadi, dan seberatan Ibu Haji Rusmini. Ibu Haji Rusmini, Ketua ABC di Kecamatan Sungai Tabukan. Itu selalu saya sampaikan atau saya sebut di sambutan itu dalam rangka ingin menyontohkan ke seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa alumni-alumni ini sangat luar biasa prestasi dan potensinya di Hulu Sungai Utara. Tepuk tangan. Jadi dari kita dialog awal tadi bukan berarti kami menggembang-gemborkan IKA tanpa bukti ya. Bukan alumni sendiri yang ibaratnya dalam tanda kutip Pak ya menjual diri, tidak, tapi secara nasional dan secara track record itu sudah terekam sendiri, baik itu di daerah maupun di tingkat nasional. Dan dari kepala dinas sendiri dan wakil bupati sendiri mengakui. Mudah-mudahan nih semangat ini, teladan ini menular ya Pak ya kepada sarjana yang nanti lulus dan juga kepada yang masih kuliah di Stiper. Oke, bangga kuliah di Stiper? Bangga. Itu bangga ini nggak ada nih. Bangga kuliah di Stiper? Bangga. Oke, terima kasih. Bapak bisa kita lanjut lagi Pak? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi terkait IKA? Sekalian setelah ini saya tadi memulai dengan pencanangan PIN. Ya kecil aja, pasang nanti kita semua. Ayo kita semangati lagi diri kita. Tadi mohon maaf ada Ibu Ketua nyentil ke saya, Bu Pi, itu PIN untuk siapa aja? Apakah hanya untuk alumni? Semua dong, semua. Kita bukan ini terhadap yang alumni. menjawab mungkin Ketua Yayasan ini ya. Yayasan. Oke, silakan Mbak Ketua Yayasan. Iya, tadi ada PR ya dari pembina yayasan, katanya lembaga ya. Apakah itu hanya untuk alumni atau mahasiswa atau dosen juga? Ya. Semua, tepuk tangan dulu untuk Yayasan Bakti Muslimin. Terima kasih. Hari ini banyak banget kita yang mendapat angin segar, dan saya yakin itu bukan janji saja karena kita tahu siapa yang ngomong. Yang pertama itu Pak Iwan sendiri tanpa kita minta, dan ini bukan kampanye kan di sini, beliau dengan bangga menyatakan bangga sebagai alumni Stiper. Saat itu Stiper lagi merintih-rintih Pak ya, akreditasi aja belum beres saat itu, tapi beliau bangga, apalagi sekarang kan dengan PIN-nya tadi. Lalu Pak Haridi mengapresiasi juga dengan bantuan dana yang informasinya ada, tidak hanya dimanfaatkan untuk alumni, oleh sarjana dan juga oleh pemuda desa. Bapak, saya bertanya lagi tentang IKA tadi. Apakah mereka ini nanti dilibatkan dalam bentuk pelatihan atau advokasi gitu Pak? Boleh, apapun bentuk. Jadi intinya IKA ini kita pengen bukan hanya sebagai entitas atau organisasi yang
modelnya hanya tercatat di dalam dokumen. Kita ingin peran dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena simbolnya itu adalah kepala daerah. Jadi kita ingin punya peran betul. juga di pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bu. Iya, luar biasa. Tapi itu tadi advokasi Mbak Ika terus ya. Yang disnatalis hari ini kan stiper ya Pak ya, yang adik-adik mahasiswa masih. Advokasi itu kan artinya Pak, ibaratnya kita menyuarakan, kita mencoba memberikan sebagai kapasitasnya sivitas akademik. Kampus itu kan punya mimbar akademik. Apakah adik-adik ini juga nanti bisa dilibatkan Pak dalam kegiatan revitalisasi itu? Sangat memungkinkan dan Tepuk tangan dulu ya memungkinkan. untuk pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai alumni STIPER, bagaimana perspektif Bapak mengenai revitalisasi polder, khususnya dalam konteks lebih khusus lagi Pak, program tentang agrominapolitan tadi? Baik Bu, turunan dari agrominapolitan itu salah satunya adalah Sitani namanya. Program unggulan kita dari 21 program unggulan Rawa Makmur yaitu Sitani, yaitu sistem integrasi sistem pertanian terintegrasi. Jadi mercusuar di Persitani tersebut kita munculkan adalah revitalisasi, salah satunya revitalisasi polder Alabiu di mimbar-mimbar resmi, mimbar-mimbar resmi atau rapat-rapat resmi. Saya itu selalu menyampaikan bahwa kita itu perlu inovasi. Kita kalahkan daya alamnya dengan kabupaten lainnya, dan ini ditangkap langsung atau diambil langsung semangatnya ini oleh Pak Bupati tentang mercusuar tadi. 21 mercusuar atau 21 program unggulan yang paling pertama diteriakkan Pak Bupati itu adalah tentang Polder Alabiu. Yang pertama adalah saat cek. Maaf Pak. Jadi yang pertama adalah sebelum kami pelantikan, tapi kami sudah terpilih, itu beliau juga ngomong apa yang terjadi, masalah-masalah apa yang terjadi di wilayah kita khususnya Polder Alabiu. Yang kedua, langsung itu adalah kan saat pelantikan itu saya yang berdiri itu Pak Bupati, istri Pak Bupati, saya dan istri saya. Nah, jadi saat bersalaman dengan Pak Prabowo, Pak Bupati itu langsung ngomong, Bu, oh begitu saya semangatnya punya ya. folder Pak, Masya Allah. baru teroptimasi 20%. Selalu beliau ngomong begitu. Terus saat salaman dengan Pak Mentan, itu juga langsung sampaikan, kami punya folder. Terakhir juga beliau juga ngomong saat Pak Mentan kesini, sampai disampaikan, sampai disebut sama Pak Mentan itu, saya senang dengan semangat Anda. Coba saya dikasih 7 bupati aja seperti Anda, saya yakin berubah negeri ini. Beliau ngomong itu. Semangat itu bisa menular ya. Benar sekali. Jadi disambut baik oleh pemerintah pusat. Jadi di bawahnya adalah saya juga sampaikan ke Pak Haridi dan tim kami di pemerintah daerah untuk menyampaikan, ayo kita siap di layar kedua dan layar berikutnya. Khawatirnya semangat Pak Bupati tersebut dibalikkan orang pertanyaannya. Ini adalah menyangkut dengan teman-teman IKA dan teman-teman mahasiswa. Kalau ditanyakan oleh menteri, misal ditanyakan menteri, Pak, luas polder itu 6.000 hektar, sekarang berfungsi 1.200 hektar atau 20%. Terus yang Anda lakukan apa? Ini yang masih kita belum punya roadmap dan siapa berbuat apa. Tapi keberanian Pak Bupati untuk menyampaikan hal tersebut itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Jadi kita harus bisa
membentuk atau ikut berkontribusi dalam rangka pembangunan polder Alabio tersebut. Iya. Secara teknis boleh saya sampaikan, Bu? Boleh, silakan Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Ibu tadi, polder Alabio itu dibangun zaman Belanda 1933. Memang hari ini berfungsinya baru 1.200 hektar. Tapi di dalam posisi 1.200 hektar itu pun itu tidak maksimal. Jadi kalau yang hari ini disebut IP3 atau IP300 atau IP200 atau 2 kali tanam setahun, itu tidak 1.200 hektar tersebut. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya hari ini yang muncul bukan secara teknis, tapi karena teknis yang muncul masalah sosial. Masalah sosialnya di mana? Karena setiap tahunnya atau di sepanjang tahun, polder itu kan harusnya berfungsi untuk mengatur air. Iya, Tapi air. hari ini kalau poldernya ditutup di depan, polder masyarakat yang di depan atau di sekitar Ibu Rusminah tadi, Ibu Haji tadi, itu yang disebutnya kebanjiran. Oh. Jadi masalah sosialnya. Tapi kalau dipompa di daerah Kalumpang, Sebaliknya Kalumpang ya, luar, Pak? yang di Kalumpang sana Ya. katanya kebanjiran. Tapi itu katanya, artinya ini masih stigmanya atau paradigma atau bayangannya bahwa ini akan kebanjiran. Faktanya sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian. Kita sebenarnya Pak Haridi dan teman-teman termasuk Ibu Widya ini kebetulan koordinator PPL di Kecamatan Sungai Pandan ya. Dan itu sebenarnya fungsi mini polder atau polder di dalam polder itu sebenarnya sudah dilakukan. Artinya ada watun-watun atau klaster-klaster yang sudah kita maksimalkan fungsinya. Namun kembali lagi bahwa karena APBD kita itu masih kecil untuk fokus pembangunannya di polder Alabio, sehingga secara belum bisa maksimal pembangunan polder Alabio tersebut. Namun makanya Pak Bupati di atasnya itu sudah bersedia untuk mencari peluang apa yang bisa kita ambil, yaitu dengan menggandeng Balai Wilayah Sungai 3 yang bertanggung jawab terhadap irigasinya. Beberapa kali Pak Haridi juga didatangi Balitra, Pak ya, Ibu Widya Dewi juga didatangi oleh Dirjen Irigasi dan Lahan Kementerian Pertanian dalam rangka untuk bisa mengambil program tersebut. Nah, ini sebenarnya juga belum bisa maksimal kalau belum ada. Dan mohon maaf banget kalau saya bisa sebut, secara entitas, secara institusi, Stiper menurut ulun belum bisa muncul, belum ada, belum ada muncul maksimal, sementara peluang itu sangat besar. Iya, mudah-mudahan kesempatan ini menjadi momentum untuk kita sebagai Sivitas Akademi yang bergerak di bidang pertanian, khususnya di Hulu Sungai Utara. Sementara kita dihadapkan pada PR besar, kita sambutlah semangat dari pimpinan daerah untuk mengoptimalisasi dan revitalisasi polder Alabio, tapi yang umumnya adalah memajukan pertanian di HSU ini. Mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan ya. Terkait tantangan Bapak ini, tantangan bagi kami. Karena saya tahu kalau pemerintah Kabupaten HSU istilahnya dalam tanda kutip suka belanja masalah ya Pak ya. Dan ini juga merupakan tantangan bagi kami sebagai pendidik atau dosen. Adakah dalam roadmap Bapak, dalam roadmap Pemkab HSU itu pengembangan riset Pak tentang polder itu yang bisa melibatkan kami begitu sebagai pendidik atau peneliti? Okay. Alhamdulillah saya juga bukan akademisi murni ya, Iya. Cuman di perusahaan maupun di akademisi, saya meyakini di dunia pendidikan semua kegiatan itu tidak akan bisa berhasil maksimal tanpa perencanaan.
Betul. Jadi kami sama Pak Bupati meyakini perencanaan itu adalah yang utama. Untuk merencanakan kegiatan itu, untuk merencanakan sesuatu kegiatan, apalagi kegiatan besar, itu dipastikan harus dimulai dengan riset. Iya, betul. Harus riset. Jadi, Nah ini Bapak Ibu dosen, ini tantangan nih buat kita. jadi harapan kita ya semua peran Bapak Ibu dosen, perannya sangat kita butuhkan. Contoh mohon maaf banget, Iya. saya khususnya dengan Bu Widya aja, dengan Bu Widya, tesis Bu Widya saya cari Aha. tentang pengelolaan pertanian. Saya cari di tesisnya Bu Widya, artinya kalau ada penelitian atau riset-riset Bapak Ibu terdahulu, ayo masukkan ke kita. Apalagi kita kan ada agronomi, ada agrobisnis. Betul. Tentang bisnis pertaniannya dan tentang agronominya sangat memungkinkan. Iya. Nah ini ya peluang bagi kita, baik itu dari mahasiswa penelitiannya, dari dosennya, ya dari alumni juga bisa join dalam satu wadah kewirausahaan atau yang dalam lembaga desa tadi. Ya kalau kita aja Pak berdua tanya jawab kayaknya lama-lama melempem semangatnya. Kita lempar sekarang ke audiens, kami beri kesempatan. Terserah siapa aja, kami tidak menganak emaskan alumni, tidak juga menganaktirikan misalnya tamu undangan. Silakan siapa yang angkat tangan memberi saran, masukan, pertanyaan, ada berbagai hadiah di sana. Iya, yang pertama tadi Ibu Hajah tadi yang angkat tangan awal. Iya, silakan Ibu Hajah Usmini. Ya, ayo mahasiswa jangan kalah dong dengan para alumni. Panitia tolong mic-nya. Berdiri di tengah, Bu. Iya. Silakan Ibu Hajah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, Pak. Nama ulun Haji Rusmine, angkatan 2009. Tepuk tangan dulu dong daripada yang ngantuk yang di belakang. Beliau ini pembakal ya. Oke, terima kasih atas waktu yang berikan. Ya. Menarik sekali tentang ini revitalisasi Polder Albio. Kebetulan kami sebagai petani pelaku usaha berada di tempat tersebut. Ada sedikit ini masukan Pak. Ulun sebagai petani mulai tahun 1999 kami berhasil pada tahun 2001 sampai 2003 Pak. Pokoknya melimpah hasil pertanian di daerah kami tanpa pakai pupuk, tanpa pestisida atau herbisida, kami sukses saat itu. Tapi setelah Polder Alabio digarap, dirubah oleh buahannya di sana, nggak tahu dari mana, tidak sesuai dengan kehendak kami. Sebab di Kalumpang sana kami mengharapkan airnya turun lebih cepat ke Babirik. Ternyata dengan bangunan yang lebih tinggi daripada lahan pertanian malah menghambat turunnya air. Jadi petani yang ada di daerah tersebut tapi kalau lagi Pak cuma water 1 dan 2 gen untung-untungan. Dan kami sebagai petani berharap, karena ulun tahu Bupati, lawan Bapak Bupati semangat untuk supaya kayak pecarannya bahuma lancar. Kami kebetulan kami juga alumni Stepar Amontai IKA, maka kami beban juga Pak. Mudah-mudahan dengan secepatnya kita mengabulkan kehendak masyarakat Pak. Ulun ada saran juga, kemungkinan sudah yang periksa juga semalam Ulun Bupati, artinya yang di Munggu sana harus kita pikirkan bersama bagaimana cara supaya air turun ke Bibirik. Tapi jangan tadi mohon maaf, orang di Bibirik yang terganggu katanya oleh air tersebut. Jadi harapan kami di sini kita ambil apa namanya statement lain lah, kayak apa caranya supaya kita berhasil di bidang pertanian, perikanan, dan palawija. Ulun ada desi ide Pak, izin kepala dinas, tampul kepala dinas ada, wakil bupati ada, Silakan Ibu. kita kerok aja Pak. Kita kerok cepat.
dikerok Iya. lahan-lahan pertanian yang tidur-tidur tuh nah Dibangun. kita kerok di apa namanya kan janji Menteri Pertanian cetak sawah, ternyata luput kabupaten kita, malah masuk ke Batola. Jadi kami pupus harapan petani kita kerok, tentu saja dianu dengan undang-undang Pak, kan masih dianu nih diwacanakan dikerok lahan yang dalam kita buat iwak untuk menopang IKN nanti Pak Ai. Terus tanahnya kita naikkan. Ini lahan satu nih untuk palawija. Kita naikkan lagi yang di atasnya untuk itu kelapa sama tanaman keras. Mangga kah apakah? Nyiur kan larang gue bahagianya kalau melihat nyiur berbaris nih di lahan itu ada ikan. Iya. Itu aja. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu pembakar kita yang hebat. Hidup Iya, Ika. hidup Ika. Dan hebatnya lagi nih ya, mungkin ada beberapa yang ibu Hajah ini alumni Stiper dan anaknya pun ya Bu ya kuliahnya di Stiper juga dan sudah lulus juga, luar biasa. Pak bisa ditanggapi langsung? Oke. Silakan Bapak. Yang pertama sebelum menjawab, terima kasih Bu Haji dan Bang Incoy yang kemarin membantu bersama teman-teman Mapala Agrikultur yang saat pengerukan di Munggu dan pasar Sungai Haji Teluk Cati Teluk Cati. Nah, itu saya setuju Bu, setuju dengan apa yang Ibu sampaikan dan saya tadi sampaikan bahwa di sana itu isu sosialnya Bu, isu sosialnya kita belum mencanangkan bahwa ini harus dikeruk belum, tapi secara cetak birunya atau milestone-nya itu sudah ada bahwa primernya itu kan primer. Iya. Parit primernya harus kita normalisasi dan Pak Bupati juga menyampaikan bahwa apabila BWS tidak punya anggaran untuk melakukan normalisasi primer, kita akan intervensi dengan APBD Bu. Jadi mudah-mudahan bahwa pembuangan atau saluran buangnya yang ada di belakang Desa Taluk Limbung itu segera juga bisa kita anggarkan. Artinya harus bersamaan Bu, jadi dalamnya kita normalisasi, luarnya juga harus kita normalisasi. Insya Allah kalau tidak dalam perubahan APBD tahun ini, karena itu adalah anggaran sebelumnya, di 2026 itu akan kita lakukan Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih untuk Ibu Haja Husni. Saya cermati tadi BWS itu Badan Wilayah Sungai Kalimantan ya, yang berwenang seharusnya sebagai balai yang ikut mendanai seharusnya ya Pak ya. Tapi tadi semangatnya kalau tidak dari balai, boleh dari APBD ya. Lanjut, siapa? Dari Bapak Ibu dosen? Silakan, Ibu ketua kita mungkin? Ibu Miranda? Siapa? Oh, Ibu Mahda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak, nama Ulun Muda, alumni dari angkatan 2005. Jadi angkatan kedua Pak. Satu angkatan dengan Ibu 2005 udah masuk satu angkatan sama Widya dan kami kebetulan bestie. Ya, Ibu. Ya, yang saya hormati Wakil Bupati Nusa Utara, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nusa Utara dan Bapak Ibu dosen semuanya di Stiper Amuntai dan rekan-rekan mahasiswa serta alumni Stiper Amuntai, izinkan Ulun menyampaikan semacam pemikiran Bapak, dan Ulun sudah menyiapkan konsepnya tadi malam. Masya Allah. Silakan Ibu. Kami menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bapak dalam mendorong pembangunan yang berbasis potensi lokal ya. Bersama ini kami ingin menyampaikan sebuah pemikiran yang bersifat strategis dan aplikatif dalam rangka mendukung pembangunan pertanian
pertanian terpadu, ketahanan pangan dan pengolahan lahan rawa secara produktif dan berkelanjutan. Gagasan yang ulun sampaikan ada 3, Bapak. Yang pertama, budidaya sagu sebagai solusi alamiah pengendalian banjir dan diversifikasi pangan. Yang kedua, pengembangan kerbau rawa untuk pengendalian rumput liar atau rumput jablay sekaligus menghidupkan ekonomi ternak tradisional. Yang ketiga, perusahaan pakan daerah atau perusahaan pakan lokal, Pak. Jadi ulun jelaskan di sini satu persatu. Budidaya sagu sebagai solusi alamiah pengendalian banjir dan diversifikasi pangan. Sagu itu bukan hanya untuk tanaman pangan alternatif ya, tetapi juga berfungsi sebagai ekologis, sebagai penyerap air dan penahan banjir alami. Ya. Akar dan sistem perakarannya mampu meningkatkan daya serap tanah dan menstabilkan struktur rawa. Nah, kemudian sagu bukan sekedar pangan tadi, tapi solusi alami menghadapi solusi banjir tahunan. Karena kami yakin Bapak dan percaya dengan pengembangan kawasan budidaya sagu yang terarah, ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat mempelopori sistem pangan rawa yang tangguh terhadap perubahan iklim. Oke. Yang kedua, pengembalaan kerbau rawa ya untuk pengendalian rumput liar atau rumput jablay sekaligus menghidupkan ekonomi ternak tradisional. Jadi yang ketujuh lawan jablay itu kerbau rawa, Bapak. Ulun mendengar cerita dari almarhum nenek. Yang ketujuh lawan jablay itu kerbau rawa. Ini apa ya maksudnya ya? Ini curcol ya di sini ya, curhat colongan ya. Kok diulang beberapa kali gitu? Iya, jadi artinya kan jablay itu banyak yang kada suka gitu kan, menjadi persoalan dan menjadi masalah di kabupaten kita, dan banyak sudah percobaan-percobaan yang belum berhasil mengentaskan itu. Jadi pemikiran ulun dengan adanya kita mengembalakan kerbau rawa ke lahan yang penuh dengan susupan jablay, susupan gunung itu, paling tidak susupan gunung itu adalah yang menjajak-jajaki, Bu, atau yang memakan. Jadi apapun tempatnya, apapun tanamannya, kalau tidak ada aktivitas di situ pasti akan menjadi sabat, itu kan biasanya. Nah, jadi selain kerbau rawa itu selain memakan rumput jablay, tesisnya juga untuk pakan ikan yang ada di sekitarnya, sehingga seperti ikan haruan ya, ikan lokal, sapak siang seperti papuyu itu ganal-ganal jadinya Pak Ai, karena ada makanannya itu. Iya, itu tadi artinya sudah include dengan yang saran Ibu yang nomor 3 ya. Ya. Pakan Perusahaan pakan ya, daerah. yang lokal, yang daerah. Perusahaan pakan lokal daerah dengan adanya kawasan sagu tadi, kemudian lagi rumput jablay yang bisa digunakan untuk pakan. Jadi dengan adanya perusahaan pakan daerah, secara tidak langsung perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga Meningkat. Iya. Jadi itu saja. Tepuk tangan Bapak. dulu untuk Terima Ibu Magdalena. Silakan Bapak ditanggapi. Ada 3 usulan tadi. Iya. Yang pertama pas Tentang yang sagu. tentang sagu. Iya. Ulun pastikan kalimatnya dulu nah. Bisa. Tapi ulun pengen ayo Ika kita canangkan untuk bisa menanam sagu di HSO. Ayo ulun turunnya itu. Ayo kita jadikan salah satu demplot Gerakannya ya. gerakan misal 10 hektar bisa di kawasan hutan pun nggak ada masalah. Ya Pak Haridik. Iya. Misalnya di dinas kehutanan hari ini kan di pembibitan lianganggang itu rasanya semuanyaan jenis tanaman hutan itu ada di sana. Kalaupun kadada, ayo kita lakukan itu. Ulun setuju dengan itu, Bu. Biasanya dari provinsi dibaginya tuh gratis ya Pak ya? Nah, malah Bisa, gratis. asal Jadi, ada bersurat aja.
Artinya kita jadikan ini salah satu program pertama kita. Iya. Program pertama Untuk IKA IKA. untuk bisa menanam melakukan itu, dan ulun libatkan kena, ulun libatkan dinas-dinas yang terkait, dan ulun siap untuk turun langsung untuk melakukan demplot nanam sagu tadi itu, Bu. Iya. Kalau mahasiswa bisa dilibatkan, Pak? Oh, itu yang kita pinginkan malah. Jadi Iya. mudah-mudahan ada salah satu daerah, misal luasnya 10 hektar atau 1 hektar pun ada apa. Ayo, tapi kita arahnya bisa menjadikan itu sebagai percontohan. Itu yang pertama. Iya. Terus yang kedua Tentang terkait kerbau jaga- rawa. Oke, tentang kerbau rawa. Itu masuk di program kita juga, Bu. Sudah, untuk ya. pemuliaan kerbau rawa. Jadi kerbau rawa itu hari ini yang kami ketahui adalah populasinya itu setiap tahun berkurang karena tidak adanya secara berkelanjutan melakukan pemuliaan kerbau rawa tersebut, Bu. Ada hal yang belum terlalu dalam belum ketahui. Yang pertama terkait populasi tadi, masih sungkan pemilik kerbau rawa itu menyampaikan jumlah sebenarnya, sehingga teman-teman di dinas pertanian, dinasnya Pak Haridi, bagian atau bidang peternakan maupun kesehatan hewan atau keswan, itu belum punya data konkret, data akurat terkait dengan jumlah kerbau rawa tersebut. Artinya Kenapa Pak jadi masyarakat pada umumnya masih dalam tanda kutip menyembunyikan itu terkait pajak atau bagaimana? Nah, lebih ke situ. Oh. Lebih satu, mereka tidak mau diketahui berapa jumlah kekayaan mereka. Tapi itu nanti sambil berjalan akan kita Mungkin perbaiki. ya perlu adanya advokasi di sekitar Perlunya peternak adanya ya advokasi. rawan. Nah, terkait bahwa fenomena banyaknya gulma jablay, Ya, susupan itu gunung. penyebabnya juga beberapa ada riset yang menyampaikan penanganan karhutla berhasil tapi membuat derita kita di pertanian. Jadi penanganan karhutla sebenarnya salah satu Penyebabnya. masifnya Iya. berkembangnya rumput jablay. Itu di kesempatan Karena pada berbeda. zaman dulu belum ada ya Pak ya. Belum Jadi ada. begitu dibuka tapi ternyata dianggurkan, akhirnya datang yang tidak diundang. Ya, karena Iya. ada kegiatan pemadaman karhutla itu yang menyebabkan penyebaran biji-biji rumput Iya. jablay itu atau mimosa air. Pak Habibie tahu persis itu namanya, dan ini Iya. sifatnya sangat invasif gitu Pak ya. Mm-mm. Jadi berkembangnya sangat Cepat. masif, sangat Mm-mm. cepat, dan Mm-mm. susah untuk bisa Iya. dibunuh. Kan kita juga pengelolaan lingkungan itu menghindari untuk pemakaian berlebihan zat kimia. Saran Ibu, sebenarnya kemarin kita ada sama Pak Haridi didatangi oleh Balitra Ibu Wahidah, itu sebelumnya Dirjen Pertanian Bu ya, Pak ya, Dirjen, terus hari ini jadi Kepala Balitra di Provinsi Kalsel, bersama Dekan Paperta yang Bu Prof Tintin. Oh ya, dari Uniska. Dari Iya. Uniska, beliau juga menyarankan hampir sama dengan Ibu. Ayo kita buat studi sederhana untuk penggunaan pakan yang berbahan dasar dari susupan gunung tersebut. Jadi ayo kita bisa terlibat di sana Bu. Boleh secara entitas kita secara stipernya saat MOU mungkin Pak Hari bilang itu bisa kita libatkan, atau kita sama-sama melakukan MOU untuk bekerja sama dalam rangka pemanfaatan rumput jablay tadi. Selain untuk kompos juga untuk pakan. dijadikan bahan baku pakan. Oke. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, silakan. Iya. Silakan. Lukmanul Hakim. Mudahan setelah Maju Bang di depan Lukman ada. Ya. ada yang dari mahasiswa Iya, stiper. dari mahasiswa mana nih? Nggak pada tidur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumatera Utara, Bang Iwan Albio, Pak Haridi, Kepala Dinas Pertanian, dosen ulumnya.
Ibu Vivi serta Ketua Stifel Amuntai dan kawan-kawan alumni dan ading-ading mahasiswa. Di sini Pak Ulun tadi menyimak dari Ibu Hajah Husmini. Hus dipanggil Mbak Arik, Bu Hus. Banyak lagi lah. Oh Guring. Ibu Husmini tadi terkait dengan pengelompokan, ada daerah atas ini pembagian lahan ada untuk perkebunan, tanaman pangan, pertanian dan perikanan. Itu pernah dulu disampaikan ketika tahun 2011 kepada Pak Bupati Aunul Hadi kalau pada keliru. Ini terkait dengan pembagian lahan Polder Alabiu. Kenapa? Karena menurut ulun pribadi dulu itu Polder Alabiu tidak bisa kita maksimalkan kalau tidak ada pembagian lahan. Kalau cuma hanya pertanian, tanaman pangan tidak maksimal karena pasti ada daerah yang terendam air. Jadi kan perlu adanya perikanan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kajian ke depan supaya bisa meningkatkan optimalisasi lahan polder. Yang kedua terkait dengan Kamahda tadi, ini bagus sekali menurut ulun dan tanggapan dari Pak Iwan juga bagus terkait dengan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi pangan gitu. Bukan hanya pakan ternak tapi pangan kita. Dan terakhir menurut ulun terkait dengan program pemerintah Kabupaten Sumatera yang mana Agrominapolitan bukan hanya sekedar hulu tapi kita mencoba untuk hilirisasi. Kan ada pertanian, tanaman pangan, ada perkebunannya, ada peternakan dan ada perikanan. Kalau seadanya bisa Pak, ini usul ulun. Kita buat dari pemerintah daerah ini hasil-hasil unggulan tempat kita ini coba dong dibikin festival, misalkan hasil olahannya kita bikin, warga-warga masyarakat, warga lokal atau warga luar bisa ikut berpartisipasi membuat festival kuliner yang berbahan dasar dari tanaman peternakan seperti ada di kabupaten tetangga di Balangan pernah itu ya. Nah itu kalau seandainya bisa 1 atau 2, 3 kali setahun Mbak, jadi itu mengundang orang untuk datang ke Amuntai. Ketika orang banyak datang, banyak juga kan perputaran ekonomi di situ tinggi. Bahkan mungkin kawan-kawan di sini pun seperti kita lihat tadi banyak yang bikin kue-kue macam-macam, siapa tahu kita bisa meningkatkan seperti itik, mungkin lomba membuat itik panggang. Kan rasanya beda-beda Pak, bukan hanya itik panggang ini. Jadi semua orang bisa buat, oh ini itik panggang olahan ini itik panggang olahan ini, atau dendeng itik olahan ini. Ada ikan bus iwak, misalnya iwak panggang rasa bus iwak misalnya. Itik panggang, iwak panggang dan lain sebagainya itu. Ini terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Lukmanul Hakim. Tadi ada 3 hal Pak. Yang pertama tentang optimalisasi lahan polder, mungkin hanya penekanan aja, beliau setuju. Yang kedua tadi tentang dia setuju juga dengan saran Ibu Mahda tentang pemanfaatan sumber daya lokal untuk pangan maupun pakan. Yang ketiga tentang hilirisasi tadi Pak. Silakan ditanggapi. Baik, yang pertama dulu tentang pembagian lahan, tidak seperti belum jelas banget Pak Dadila belum sampaikan. Jadi memang di tempat kita atau di polder secara khusus itu sudah ada waton-watonnya, dan kita kemarin juga sudah menganalisa bahwa ada di waton 3 itu hampir sepanjang tahun kada bakal kering. Nah itu kita akan rencanakan di situ yang untuk pembangunan perikanannya, budidaya atau konservasi perikanan tangkapnya. Setuju Pak Bang Lukman? Mudah-mudahan ini juga bisa terlaksana. Terus yang kedua terkait dengan persetujuan Bang Lukman dengan Ibu Mahda, ayo saya sangat setuju bahwa Agrominapolitan yang di dalam pikiran ulun adalah Agrominapolitan, politannya itu sih menurut ulun kita sudah harus berfokus kepada hilirnya. Kita sudah harus berfokus kepada hilirnya. Contoh ulun beri semangat karena pian orang keitikan. Jadi Bang Lukman, jadi izin Bu, Bang Lukman ini ketemu ulun selain di wilayah resmi ini di Pasar Itik pun ketemu beliau. Oh gitu. Nah jadi ulun sempat bertakun lawan anak buah Pak Haridi, Pak Hasbi, mungkin itu teman Bian juga, Pak Hasbi juga.
kita ini mampu produksi itik berapa seminggu? Jarsidin kita mampu produksi itik, anak itik itu sampai 100.000 seminggu. Tapi yang bisa kita produksi hanya 15 sampai 20.000. Artinya potensinya kita itu kan masih kita capai 15 sampai 20%. Kondisinya berarti kan pasti hilirnya. Kan itu. Iya, Hilirnya betul. pasti yang Iya. bisa dipastikan hilirnya. Oke. Artinya 80.000 potensi itu tidak bisa kita produksi karena tidak ada yang bisa beli. Ironis sekali ketika ulun ketemu orang yang bagaduhan itik di masyarakat. Ulun takune pian berapa ikum bagaduh itik 40 ikum lawan 30 ikum rata-rata. Ketika ulun dalami lagi ulun takune kenapa pian itu bisanya cuman itu yang disambatnya keterbatasan pakan, keterbatasan modal. Karena pakan harus dibeli. Dari Kan luar itu ya. harus dibeli pakannya. Julun kalau mau ulah seorang Pak, kalimatnya dua Pak. Kalau mau ulah seorang, harganya itu bisa lebih larang daripada Beli tadi ya. menukar. Dan yang kedua, potensi itiknya kerdil. Iya. Kan itu bahasanya nih. Oke, ada dua masalah yang mendasar. Terus perhitungan keekonomian bahwa bagaduh itik produktif itu bila ulun salah koreksi Bang Lukman lah, itu nambahin tahuan itu 50 ikum itu penghasilan bersihnya cuma 900 rupiah per bulan. Bagaimana kalau kita melihat masyarakat kita bagaduh itik mampunya 30 lawan 40 ikum, sementara potensinya ada. Kita Iya. bisa menetaskan 100.000 loh seminggu. Oke. Pakan yang disebutkan dan kapasitas kebuahan kita ini kalau begaduhan itik, ulun selalu membanggakan diri Bu. Setelah lahir ulun itu sudah Begaduhan lawan itik. itik. Oh, Kan gitu, Pak. ini Karena si kita- bolang juga ya ternyata. Kan di kiri kanan kita itu pasti ada itik. Nah, Iya. Mas Rumbo, kalau kita untuk targetnya mensejahterakan atau bisa naik level, bisa mensejahterakan petani-petani kita yang peternak itik, kita harus bisa menambahkan inya kawal begaduhan. Iya. Kan gitu lah. Kalau inya kita hendak targetkan bisa berhasil 5 atau 3 sampai 4 juta, berarti kan kalikan 4 atau kalikan 6 jumlah itik dari 50 ekor tersebut. Nah, Iya. ini salah satu Bang Lukman. Jadi sebenarnya mata rantai industri kita ini itu sebenarnya tinggal kita sentuh. Ada yang lemes lagi Bang Lukman. Semalam kami ke Mamar para Wadabian. Ulun takuni Pak Haridin yang melaporkan ke ulun dari Pak Putu bahwa karkas itik, nah tadi kan ulun sampaikan tadi lah, artinya itik besumbeleh Bu, pakai box itu didatangkan dari Madura, dijual wadah kita, habis itu dijual ke Kalteng dan ke Kalten. Pertanyaannya kenapa? Karena kita kada bisa menyediakan, sementara langganan sudah siap. Ayo, ketika sampean sampaikan hilirnya, sebenarnya kita ini sudah ulung-ulung, Ada sebenarnya. ada demand, sudah ada demand, supply-nya, padahal kita Iya. kan produksi itik. Nah, ini ironis yang terjadi yang ada di hadapan kita. Hari ini Pak Bupati juga sangat gamblang, sangat selalu menyampaikan, jika Anda ingin berwirausaha, yang penting itu adalah potensi lokal, seperti yang disampaikan Bu Mahda tadi. Ini akan kami bantu permodalannya. Ini murni bisnis lah, murni bisnis, artinya permodalannya kita akan coba, akan kita elaborasi dengan Bank Kalsel, BRI, bahkan Bank Candi Agung. Dijembatani ya Dijembatani. sistem kreditnya, Kita pakai pemerintah kur. pasang badan ya, Oke, kita memfasilitasi pakai kur itu. dan insya Allah bunga kurnya itu akan kita bantu 50%-nya. Jadi kalau bunga kur 6%, 3%-nya nanti kita coba Pemerintah. bikin mekanismenya dan Kayak dapat pemerintah subsidi yang akan gitu ya membantu. Pak ya? Subsidi bunganya. Jadi Oke. ayo kita semangat Ya, lagi tepuk untuk- tangan untuk dulu. kita Jadi bisa sudah membangun. disambut ini oleh pemerintah daerah. Sebenarnya ada programnya, tapi belum
karena baru beberapa bulan ya Pak ya, belum terrealisasi semua, dan mungkin Kabinet Sajiwa ini 2026 baru kelihatan proyek-proyeknya ya, yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Yang ini kayaknya bergerak di belakang layar. Masih ada? Ayo. Silakan. Alhamdulillah. Mahasiswa akhirnya ada. Oke, tapi mohon izin, ini yang terakhir mohon izin ya, karena kira-kira banyak tentang sebagian kita ini belum kayak apa, belum salat zuhur juga. Iya, silakan saya. Silakan Mbak di tengah langsung. Izin masuk tanpa salam Bapak Ibu. Tadi seperti yang ulun dengar dari Bapak, katanya ada menyebutkan Namanya dulu, namanya. Oh ini maaf. Salam boleh kamu enggak, tapi nama dong. Izin perkenalkan diri, nama ulun Mawarni dari mahasiswa agribisnis semester 2. Oke, silakan Mawarni. Iya. Tadi kan ulun mendengar kata Bapak ada diwadahi sudah program tentang kewirausahaan, tentang masyarakat yang mau berwirausaha. Iya. Akan dimodali gitu dari pemerintah. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Apakah ada bimbingan dari desa-desa seperti itu Bapak? Karena tidak semua masyarakat bisa memahami tentang bagaimana jalannya program tersebut. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Mawarni, tepuk tangan untuk mahasiswa kita nih. Mawarni langsung ditanggapi. Ini nampaknya yang usul dari tawaran dari Bapak Haridi tadi ya. Iya, silakan Bapak menanggapi. Oke, terima kasih. Saya tanggapi dari sisi mahasiswanya. Kita sebagai mahasiswa, pinginnya kita yang bisa mendampingi atau kita yang menjadi pionirnya, kita yang mengarahkan masyarakat kita. Masyarakat itu bisa keluarga kita, bisa kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Yang penting di dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara bentuk saja mekanismenya itu sangat gampang. Pokoknya yang penting terbentuk kelompok, terdaftar di Simluhtan kan namanya, iya Bu, terdaftar di Simluhtan, adik-adik mahasiswa bisa terlibat untuk membina itu, masuk ke dinas pertanian atau ke BPP yang ada di kecamatan masing-masing. Nanti mereka yang membantu untuk bisa mengakses hal tersebut. Yang paling penting angkat potensi-potensi kita butuh itu, dan kita tidak butuh cuman satu Bu. Banyak. Kita pengen 1.000, 2.000, 10.000 ditantang orang nih. yang punya semangat untuk bisa membangun dan berkarya, berwirausaha. Itu Bu, itu Dek, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Ini disambut juga baik. Oke, nampaknya Bapak masih memberi peluang untuk dua. Ada yang dari tadi ya, dari awal kita belum mendengar suara Ibu Ketua kita nih terkait revitalisasi polder Alabio. Silahkan ke Ibu Ketua Stiper, Ibu Dr. Miranda, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. saya memberi kesempatan untuk alumni maupun mahasiswa untuk berbicara, Pak ya. Tadi banyak berdiskusi dengan Pak Haridi terkait polder. Banyak hal yang sebenarnya polder itu dari kapan ya, dari waktu Rudi Arifin juga sudah pernah diungkap. Iya, tapi kemudian gagal, kurang berhasil. Bahkan ada beberapa salah bangun yang tadi diambil oleh Ibu Husmini, sehingga banyak konflik ke depannya. Mungkin ke depannya kita perlu lebih banyak lagi duduk bersama, terutama dengan orang benar-benar ahli, supaya nanti kalaupun ada revitalisasinya itu benar-benar memberikan kebaikan. Misalkan kalau tadi hari itu perlu ada pembatas di daerah Babirik ya Pak ya, supaya nanti pada saat kadang-kadang pada saat dia memerlukan air di sana jadi tenggelam atau gimana. Itu berarti harus ada pembatasnya. tata airnya ya. Karena yang ada kan ini cuma membatasi, polder itu kan membatasi yang masuk dari sungai. Masuk keluar aja. Masuk keluar. Iya. Dan belum juga memikirkan yang misalkan keluar nanti ke arah negara dan seterusnya. Kan berarti anak takutnya nanti kalau zaman-zaman orang sudah bisa menuntut, kenapa kami dapat limpahan air nih gitu. Artinya kan harus bekerja juga dengan daerah sekitar, dengan kapasitas. Itu saja harapan saya ke depan, dan kemudian untuk teman-teman mahasiswa semuanya, jiwa bisnisnya, jiwa bujur-bujur harus
dibangkitkan ya Pak ya. Iya. Karena yang membuat suatu wilayah maju itu adalah wirausaha. Betul. Jadi wirausaha di negara maju itu adalah 4% minimal penduduknya, jumlah penduduknya itu maka negara tersebut maju. Indonesia masih 0,00. Nah, Artinya masih sangat kurang. Nah, itu yang HSU Bu sebenarnya- gimana Bu? Ada datanya HSU? ASU kita tahu kan di perusahaan sedikit loh. Iya. Nah itu semua membutuhkan orang-orang yang memang berjiwa wirausaha. wirausaha. Dan sekarang banyak kok yang namanya perlombaan hibah dan seterusnya bisa dilanjutkan. Bahkan semalam saya waktu panen raya itu orang BI sendiri mendekati ke saya, kalau ada usaha sudah berjalan mereka siap mengucurkan dana seperti Masya yang di Allah. Ilung ya Pak ya. Yang Ilung yang ada Ilung. di situ. Insya Allah itu. Eceng Oke. Gondok Terima ya, Bu, kasih ya. saya kembalikan. Iya, kepada, tepuk tangan untuk Ibu Dr. Bapak Miranda Iya. Kita. Silakan Bapak ditanggapi. Oke, terima kasih banyak Bu atas sarannya dan motivasinya buat ading-ading sabarataan. Konsepnya saya setuju seperti yang ditanya Ibu tadi juga bahwa permulaan ini apa, kita melakukan riset atau tidak. Riset hari ini memang bagiannya hampir semua tidak komprehensif Bu. Belum komprehensif. Artinya dampak sosial tadi itu kan baru ucapan, baru isu, belum dilakukan apa-apa sudah ada penolakan. Apalagi di dalamnya juga terindikasi hanya untuk kepentingan golongan dan perorangan yang ada di wilayah sana. Insya Allah ini jadi masukan Jadi yang berharga PR buat ya, Pak, kami ya. Oke. bahwa daerah hilirnya, artinya yang paling pertama kita lakukan adalah bagaimana menyadarkan teman-teman yang ada di wilayah hilirnya. Oke, terima kasih Iya, banyak terima buat kasih pertanyaan-nya, untuk Bu. Bu Miranda dan juga tanggapan dari Bapak Hero. Ada lagi satu, saya beri kesempatan mungkin yang dari awal tadi disebut-sebut bahwa alumni Stiper itu ada menjadi salah satu penyuluh berprestasi ya Pak Haridia. Kayaknya nggak abdol kayak kalau kita tidak mendengar suaranya. Bisa Ibu Widya Dewi? Oke, silakan Ibu ambil tempat supaya adik-adik mahasiswanya bisa melihat, oh ini loh alumni Stiper yang berprestasi menjadi penyuluh berprestasi tingkat nasional. Tepuk tangan untuk Ibu Widya Dewi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ulun Sungai Utara, beserta Ibu, kemudian yang ulun hormati seluruh guru-guru ulun, dosen-dosen, seluruh sivitas akademik dari Stiper Amuntai, seluruh rekan-rekan, kawan-kawan alumni, kawan-kawan mahasiswa Stiper Amuntai yang berhadir di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di dalam rangkaian acara Disnatalis ke-21. Ulun bingung memulainya dari mana. Mungkin tadilah ulun sudah banyak mendengar masukan dari seluruh yang hadir di sini. Stiper Amuntai ini kalau boleh ulun bercerita sedikit, memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan ulun. Artinya keberadaan ulun di sini, ulun bisa berdiri di sini awalnya adalah dari Stiper ini. Tepuk tangan untuk Widya Dewi dan Stiper Amuntai. Speechless ya. Ini sebenarnya Bu, tidak jauh-jauh yang bisa kita mintakan pendapat yang ahlinya dari lahan rawa itu. Hulu Sungai Utara ini adalah lahan rawa. Yang barusan berhadir di sini Bapak pendiri Stiper Amuntai ini adalah sekaligus dosen ulun, sudah ulun anggap seperti abah ulun sendiri. Menjadi seorang penyuluh pertanian ini mungkin bukan cita-cita ulun sejak awal. Artinya ulun masuk ke sini nol sama sekali. Tahun 2005, 20 tahun yang lalu, pada masa ini, masa-masa penerimaan mahasiswa baru ini, ulun baru lulus dari Madrasah Aliyah. Ulun masuk ke Stiper Amuntai ini atas arahan dari almarhum abah ulun. Nah, jauh sebelum ulun mengenal Bapak Iwan, Bapak Hero Setiawan atau Bapak Iwan Alabiyo, ulun bertugas di
Kecamatan Sungai Pandan ini sejak pertama kali menjadi penyuluh tahun 2010. Nah, 2023 kemarin ulun sudah mulai melihat spanduk-spanduk ya, baleho-baleho. Ulun tertarik itu melihat ini Pak, Bapak Iwan Alagiu putra almarhum Bapak Yuliansa. Nah kebetulan Pak, nama Bapak beliau sama dengan nama almarhum Bapak Ulun. Bapak almarhum Yuliansa juga. Nah, jadi ulun masuk ke Stiper Amuntai ini adalah atas arahan dari Abah Ulun. Nah, jadi itu masih waktu itu menumpang dari kampus Stiper ini waktu pertama kali ulun angkatan kedua tahun 2005. Tahun 2004 berdiri, 2005 ulun masuk. Mata kuliah pertama dasar yang ulun dapatkan yang sangat ulun ingat sekali adalah mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Azwar tadi, yaitu karakteristik lahan rawa. Nah, jadi di situ Bapak sudah banyak beliau memiliki dasar-dasarnya, mungkin semuanya lah di semester 1 sudah mendapatkan materi karakteristik lahan rawa, baik itu jurusan agribisnis maupun jurusan agroteknologi. Di situ semuanya dari sifat fisik, kimia, biologi lahan rawa itu maupun aspek sosial ekonominya, artinya vegetasi apa yang bisa hidup di lahan rawa itu semuanya beliau ahlinya. Beliau sangat menguasai dan sangat mendalam Bu. Jauh sebelum saat ini ada namanya padi apung lah, inovasi padi apung. Bapak waktu pertama kali menyampaikan materi karakteristik lahan rawa itu beliau sudah menyampaikan kenapa beliau lahan rawa ini kada dimanfaatkan dengan sistem apung itu jelasnya. Nah, jauh sebelum itu 20 tahun yang lalu Sidin sudah menyampaikan Pak, dengan memanfaatkan mungkin kalau sekarang styrofoam lah, nah lebih modern. Kalau yang dulu kita banyak punya pohon bambu ya yang bisa dimanfaatkan untuk sistem seperti lanting itu. Ulun pernah melihat waktu bertugas di Haur Gading lah, Kecamatan Haur Gading paling bagus Tipa, Bapak petani itu Pasar Bani ngaran sini. Jadi beliau menanam sayur-sayur, sayuran sawi dan sebagainya itu di atas lanting Bu, di sungai. Nah, jadi walaupun banjir tidak ini masih bisa tetap. Nah, jadi balik lagi intinya Bu, dari semua permasalahan yang ada ini, ulun melihat kunci sukses pengelolaan lahan rawa ini adalah sistem pengelolaan airnya. Iya, tata air. Tata airnya ini Pak, sumber daya alam kita ini kan tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tanpa pengelolanya. Nah, diperlukan sumber daya manusia yaitu kelembagaannya yang mengerti, yang paham betul bagaimana polder itu Pak, polder Alabio itu sudah disampaikan oleh Pak Azwar sejak beliau memberi mata kuliah pada ulun, dan ulun ingat benar itu adalah salah satu dari 5 mega proyek terbesar yang pernah ada di Indonesia. Nah, intinya sejak zaman Belanda. Nah, cuma bedanya polder Alabio ini dulu waktu dibangun tahun 1933 itu tidak ada masyarakatnya, tidak ada manusianya yang tinggal di sana, khusus untuk membuat polder untuk lahan pertanian. Nah, yang sekarang timbullah permasalahan itu karena apa? Karena adanya sumber daya manusia yang sudah berada di sekitar itu yang bikin permasalahannya kompleks. Jadi banyak peneliti-peneliti itu Bu yang sudah datang selama 15 tahun ulun bertugas sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Sungai Pandan. Ya, kita persingkat ya Widya. Jadi inti dari saran Widya Dewi adalah bahwa polder itu tata air dan sumber sistem daya. tata kelola tata air dan bagaimana supaya kelembagaan manusianya atau kelembagaan sumber daya manusianya ini mengerti, paham. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kita harus tidak bisa dengan prinsip egosentris atau masing-masing golongan mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan masing-masing, harus berusaha bergotong royong semuanya, bersatu semuanya untuk bisa mengatasi tadi. Kalau kita misalnya ada tadi mau pembangunan polder mini harus dibikin sistem buka tutup Bu, karena permasalahannya bukan cuma mengeluarkan air pada musim hujan, tapi juga memasukkan air pada waktu musim kemarau. Kita harus membuat embung-embung yang bisa digunakan untuk perikanan juga,
kemudian di ya tadi Agrominapolitan tadi Bu, yang menampung air waktu musim hujan dan dipakai untuk sumber air nanti pada musim kemarau. Harus membuat polder-polder mini dengan sistem yang bisa dibuka dan ditutup satu titik. Untuk BWS ini mungkin ulun banyak mendengar dari petani-petani bulat. Ada salah satu petani yang sangat berpengalaman, sudah puluhan tahun mungkin lah, berapa puluh tahun sudah beliau, banyak memiliki lahan di Hamengkut Tengah. Bapak Abdul Hamid nama beliau. Anak beliau satu angkatan dengan ulun waktu kuliah di S2 ULM kemarin. Jadi ulun mendengar dari beliau, BWS menawarkan kita Bu 4 mesin pompa air yang besar, mau berapa katanya untuk pengairan di daerah polder ini. Kata bapaknya, berdiam aja waktu itu, karena Jasidin kada mengerti juga. Petani kita tuh mau didengar Bu. Jadi beliau udah sampaikan, artinya kita dari hati ke hati tanyakan apa masalahnya Pak. Kalau membukanya pool dayanya ini ke teknis sedikit pula, membukanya pool mesin itu Bu, ya jelas keberatan tadi kata Ibu Musmini yang sudah bertanam, karena lahan rawa ini kan watun-watun 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini keberatan Pak, kalau yang teluk betung malah tambalan kecil keberatan, kalau dibuka los semuanya nggak ada yang nahan, itu otomatis kebanjiran yang sudah tanam, gagal panen jadinya. Nah maksudnya itu Pak, dibuka itu sedikit aja, daya 1/4 aja cukup satu mesin itu dibuka begitu diperlukan. Itu Bu airnya cuma sedikit aja, kekuatannya cuma cukup untuk mengairi seluruh sampai ke daerah sana, danau sana. Nah tadi mudah-mudahan dan sekali lagi kita patut bersyukur memiliki sosok pemimpin lah, pemimpin daerah mulai dari pemimpin pusatnya Pak Prabowo sangat mendukung mengenai pertanian ini, pangan ini adalah yang utama. Kemudian Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati kita, alhamdulillah kita diberkahi dengan sosok pemimpin yang sangat mendukung dengan bidang pertanian. Mudah-mudahan tadi berdasarkan kita sistem gotong royong kekeluargaan, semangat untuk memajukan Banyuwangi kita bisa sama-sama. Iya, jadi intinya sinergi ya, sinergi. Semuanya. Oke, terima kasih Widya Dewi. Memajukan Banyuwangi kita. Tepuk tangan untuk penyuluh salah dan Widya kurangnya Dewi. mohon Terima kasih maaf. Widya Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Widya Dewi tadi lebih kepada mengulas ya Pak dari yang sudah-sudah bahwa benar adanya harus penelitian atau riset itu secara komprehensif dan juga ada sinergi dari semua pihak. Bapak menanggapi Pak untuk yang terakhir? Baik, terima kasih Bu Widya Dewi. Yang pasti secara pemerintahan dan secara pribadi alhamdulillah ada Bu Widya Dewi. Dan ulun pengen yang Ibu sampaikan tadi, ayo hal-hal yang bisa menjadi kebijakan kami atau memerlukan kebijakan kami sampaikan kembali atau dilihat tracknya. Terus yang selanjutnya lagi kami pengen terbentuknya Widya Dewi, Mahda, Ince, Lukman, dan Bang Jaya berikutnya untuk bisa berkontribusi di pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Iya, artinya tuh PR bagi adik-adik mahasiswa jadi alumni yang bagus-bagus seperti yang kakak angkatannya itu loh maksudnya ya, energi positif yang ditularkan. Bapak ada terakhir harapannya Pak dengan pertemuan yang hari ini, dari pagi kita ada energi dan ada pemasukan dari kegiatan Disnatalis, lalu dari pendiri, dari mahasiswa sampai pada talkshow ini, ada harapan yang Bapak sampaikan selaku alumni Stiper Amuntai dan juga termasuk salah satu pemegang kebijakan di Hulu Sungai Utara. Silakan Bapak. Baik, yang pertama terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semua, Pak Haridi dan termasuk Pak Mahdi, Pak Ibu Miranda, Ketua Stiper dan Bu Pipi untuk berkenan sampai selesai. Terima kasih banyak banget. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, semua yang masih bertahan di sini. Dan saya tadi juga terlambat datangnya itu tidak lain karena memang ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggal. Terakhir adalah, ayo saya
hibahkan diri, Pak Bupati hibahkan diri beliau untuk pembangunan di Hulu Sungai Utara. Bu Hantian jangan takutan meminta, jangan takutan berinisiatif untuk melakukan pembangunan di Hulu Sungai Utara. Kami akan berdiri di depan untuk pembangunan Hulu Sungai Utara apabila itu muncul dari entitas atau stiper atau IKA dalam rangka pembangunan di Hulu Sungai Utara. Kami Tepuk tangan dulu ya untuk energi positif ini. Sekali lagi terima kasih atas statementnya Pak Haridi sebagai Kepala Dinas Pertanian yang menyampaikan ruang luas untuk berkarya dalam rangka pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya menuju Agrometropolitan. Jadi terakhir ulun mohon maaf jika selama ini atau selawas menjadi alumni baru ini ulun bisa muncul dan terang-terangan bangga menyampaikan ulun adalah alumni di Stiper Amuntai. Tepuk tangan untuk Bapak Iwan Alabiu ya. Karena sebelumnya diketahui juga kan karena masanya masa pilkada, jadi ulun belum wani sepulgar ini. Jadi hari ini dan terakhir mudah-mudahan kalau izinnya dapat dari ketua yayasan untuk membuat PIN tadi, ulun akan bangga dengan bangga menyematkan PIN tersebut. Ayo yang pegawai yang ASN, ayo kita mulai di baju-baju kita dan seberataan untuk berani atau dengan bangga memasang atau menyematkan PIN stiker di baju-baju resmi kita. Terima kasih. Mungkin itu Bu. Saya stiker gitu ya Pak ya. Oke. Ya, dengan adanya harapan sebagai closing statement dari narasumber kita yang begitu visioner ya, yang begitu menginspirasi bagi kita semua, mengingat waktu ini sudah di anti klimaks kita dan masih ada acara ya untuk pembagian hadiah, kita tutup saja. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wujud terima kasih dan penghargaan kami kepada Ketua Ikatan Alumni Stiper Amuntai dan juga Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak Heru Setiawan SP MSI atau Iwan Alabiu, kami dengan hormat memintakan kepada Ketua Stiper Amuntai untuk menyerahkan tanda terima kasih berupa piagam sebagai kenang-kenangan. Siap. Mohon diterima Bapak. Terima kasih. Oke, nanti disiapkan Pak. Tapi ini ada request Pak. Mumpung Bapak di sini mohon maaf banget. Ada juga ini hadiah. Bu Mir tolong bertahan. Pembagian hadiah bagi yang merasa berpartisipasi bertanya tadi. Saya panggil ya. Ini walaupun alumni ya, merasa masih di kelas. Ibu Magdalena, Ibu Widya Dewi, Bapak Lukman, siapa tadi? Mawarni, Ibu Hajah. Halo. Sudah pulang. Silakan maju ambil tempat supaya mempersingkat waktu untuk penyerahan hadiah untuk bagi yang aktif. Bapak hari ini juga dong ya, oke. Ibu Miranda juga tadi ya, artinya dapat book ya. Masya Allah, ada uang nih dari kantong pribadi Wakil Bupati kita untuk mengapresiasi. Tepuk tangan untuk Bapak Iwan Alabiu. Terima kasih banyak Bapak, silakan
Diserahkan Ibu Miranda, mungkin dibantu dulu secara simbolis untuk menyerahkan muk-muk tadi bagi yang aktif bertanya, Ibu. Ya. Oke. Ibu Haja tadi mungkin bisa dititipkan, siapa yang dekat dengan Ibu Haja, lokasi rumahnya? Enjoy ya? Mana Joy? Ya, enjoy ya, titip buat Ibu Haja. Dia udah mewakili Ibu Haja. Widya. Enjoy, maju Joy. Bertahan dulu, kita foto bersama nanti yang semuanya yang pakai apa dengan muknya masing-masing. Tadi yang perempuan aja yang mau tuh, tolong diterimakan dulu biar nanti di belakang. Udah. Ini mewakili Haja Yusmini. Mohon maaf karena sebelum Bapak meninggalkan tempat ini ada pesan dari saya, request dari alumni Stiper, katanya cepat tolong ambil posisi foto bersama alumni Stiper sebelum Bapak Iwan meninggalkan ruangan.